Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1093 yang berjudul Luffy versus Kizaru, yang mana pula ditemani cover request seperti ini. Nah, di awal scene kita melihat orang-orang di lab yang melihat Luffy di sana. Sementara Luffy sambil tertawa sisinya di sana dia menggenggam Kizaru dan berniat sesuatu. Kemudian di panel berikutnya kita melihat Luffy menatap Kizaru sementara Kizaru berkata, "Aku cukup bingung di sini dan juga seperti acar." Sementara itu, Luffy mulai memutar-mutar tangannya seperti helikopter, yang mana Kizaru ya sampai berkata, Woi, tolong santai saja kepadaku." Tetapi Luffy tetap melempar Kizaru jauh menuju lautan. Kemudian di panel berikutnya kita melihat Luffy tertawa sambil mengambang di udara dan berkata, "Hahaha, dia benar-benar terbang jauh." Dan kita juga bisa melihat ya orang-orang di dalam lab merasa tenang dan memiliki harapan, di mana mereka berkata, "Ini saatnya. Sekarang kita punya harapan. Kita harus kabur sekarang juga." Selagi Luffy membuat sibuk seorang Kizaru. Kemudian di panel berikutnya Chopper bertanya-tanya kepada Atlas mau kemanakah dirinya, dan Atlas menjawab kalau dirinya akan turun ke bawah untuk mencuri perintah otoritas dari pasifista. Karena jika kita tidak melakukannya, ketika nantinya membuka barrier, laser daripada pasifista bisa menembak jatuh kita. Dan Atlas kembali melanjutkan perkataannya kalau pasifista adalah hal yang terbaik di pulau ini. Selain itu, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari Vegapunk untuk menjalankan otoritasnya di pulau ini. Siapa yang bisa mengontrol pasifista, dialah yang menang. Mereka tidak tahu ya kalau di pulau ini ada otoritas paling tinggi untuk menjalankan otoritas itu, yaitu Gorose yang tengah ngendok di kapal. Kemudian di alam berikutnya, Vegapunk juga ingin ikut bersama Atlas. Namun Usopp meresponnya seharusnya Vegapunk adalah orang yang terakhir keluar dari lab. Tapi Vegapunk mengatakan ini adalah kejadian di mana nyawamu seharusnya dipertaruhkan. Kemudian di alam berikutnya, Vegapunk menghubungi Franky dan mengabarkan kalau Bone berada di area bawah. Dan Franky meresponnya dengan berkata, "Jadi dia masih hidup." Itu melegakan. Dia ditendang oleh Kizaru dan menabrak barrier yang masih aktif. Lalu Vegapunk pun menjawabnya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bersama orang dewasa bertubuh besar sepertimu. Bagaimana bisa kau membiarkannya ditendang oleh Kizaru?" Dan Franky pun mengakui kalau itu salahnya dan kemudiannya memohon maaf karena itu. Lalu Franky mengide kalau dia akan menyelamatkan Bone dan dia akan turun ke area bawah, tetapi barriernya masih nyala. Sementara itu di panel berikutnya, Vegapunk menghubungi Sanji yang berada di bangunan A di lantai 2 bersama Jinbe pula di sana. Dan Sanji langsung meresponnya jika Vegapunk ingin menolong Bone, Sanji ingin ikut bersamanya. Sementara Jinbe melaporkan kepada Vegapunk kalau dia sudah membawa semua barang bawaan atau pesanan Vegapunk dan tengah menuju pintu belakang. Dan Jinbe berharap kalau semuanya akan bertemu di sana. Kemudian memasuki halaman berikutnya dan scene berpindah menuju ke Fabrio Pes, yang mana kita dihebohkan oleh Marine di sana yang sedang memburu bajak laut Bone. Ada pengumuman di sana kalau Bone sedang bersembunyi di suatu tempat, dan pula usia para Marine yang telah dimanipulasi. Yap, di panel berikutnya kita bisa melihat beberapa Marine telah menjadi anak-anak dan beberapa lainnya telah menjadi kakek-kakek. Kemudian di panel berikutnya pula kita melihat seorang Bone tengah bersembunyi di balik bangunan bebatuan yang telah runtuh dan pula tengah memperhatikan situasi di sana. Dan kita bisa melihat juga kalau di sana ada Sentomaru yang terkapar dan badannya gosong tengah ditemui oleh para Marine di sana pula. Sementara itu, Bone mengingat kejadian sebelumnya, yang mana pada saat dimana Bone terjatuh dari atas, Sentomaru dengan gosongnya di sana menangkap Bone dan kemudiannya menyuruh Bone untuk pergi dari sini dikarenakan Marine akan segera datang. Lalu scene kembali ke masa sekarang
di mana terlihat ya Bone bingung dan juga mengatakan, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku terus bersembunyi seperti ini sampai semuanya selesai? Kemudian scene beralih ke Labo PES. Kita melihat Luffy tertawa di sana dan menyadari kalau Zoro tengah bertarung. Dan Zoro menyuruh Luffy untuk fokus saja terhadap Kizaru, di mana di panel berikutnya kita melihat ya terjadi baku hantam yang cukup sengit antara Zoro dan juga Lucy. Mungkin bisa dibilang terjadi pertarungan yang cukup sengit di antaranya. Dan di sana pula kita melihat Zoro dengan Santoryu-nya, dan di setiap bilah pedangnya ada aura hijau membara di sana. Sementara itu Lucy, dia memasuki mode awakeningnya. Yang mana pula di halaman berikutnya kita melihat Zoro berkata kepada Lucy, dengan level kekuatan ini tidak mungkin aku akan membiarkanmu melawan kaptenku. Dan Lucy pun menjawabnya, ya sepertinya kau benar, namun aku pikir tingkatan ini layak untuk membunuh kru nomor 2 Yonko. Sementara itu scene berpindah menuju Kizaru yang telah dilempar oleh Luffy sebelumnya. Di sana Kizaru hampir jatuh ke lautan, tetapi Kizaru melakukan suatu penetrasi dan dia mampu kembali terbang di udara. Dan dengan cepatnya pula dia atau Kizaru melancarkan teknik Yasakani no Magatama, di mana butiran-butiran cahaya yang terpancarkan dari sana dengan cepatnya menuju Eket dan pula dengan cepatnya menuju lokasi Luffy berada. Kemudian di panel berikutnya, Luffy yang telah menyadari dari kejauhan kalau ada serangan yang datang, tiba-tiba terkejut sambil mengeluarkan matanya saat dimana butiran-butiran itu menjadi sosok Kizaru yang utuh di setiap butirannya. Sehingga di saat itu Kizaru menjadi banyak layaknya sebuah Kagebunshin. Kemudian di halaman berikutnya, salah satu di antaranya mengeluarkan teknik pedangnya alias Amano Marukumo dan berhasil menebas Luffy dan memunculkan luka kecil di wajah Luffy. Kemudian di panel berikutnya, Luffy menendang Kizaru itu dengan teknik down whip-nya tanpa hakia, dan terlihat bayangan-bayangan itu terbelah tetapi tidak musnah. Yang mana mengetahui itu, Luffy lari terbirit-birit sambil berkata, ini seperti teknik itu, mana yang asli? Dan ketika semua Kizaru mengejar Luffy secara berurutannya, dan ketika pula semua Kizaru telah berada di belakangnya Luffy secara berurutannya pula juga, Luffy yang kali ini dengan hakinya menendang semua Kizaru itu dengan teknik downstep-nya, dan terlihat semua Kizaru di sana telah musnah dan Luffy tampak senyum-senyum karena itu. Lalu di panel berikutnya, di dalam lab ya terjadi ledakan dan juga teriakan sampai Luffy sadar kalau Kizaru yang asli tengah ada di lab. Yang mana pula kita melihat Kizaru tengah mencengkeram Usopp dan menanyakan di mana Vegapunk sekarang berada. Kemudian di panel berikutnya kita melihat sebuah kendaraan menerobos sebuah tabung dan Sanji berada di atasnya. Terlihat sebuah kendaraannya bernama Vega Tank dan tengah dikendarai oleh Vegapunk dan juga ada Atlas di dalamnya. Di mana di sana Sanji bertanya, apa yang sedang terjadi? Kenapa ekspresi kalian begitu berubah? Dan terlihat Vegapunk begitu fokus dan penuh ambisi untuk menyelamatkan Bone dan sangat mengaku sangat tidak terima jika gadis sekecil itu mati di hadapannya. Kemudian di alam berikutnya, Luffy kaget dan juga mengatakan, kakek tua, jangan keluar, kau akan membiarkan dirimu terbunuh. Dan benar, di panel lainnya Kizaru telah mengeker Vegapunk dari atas lab dengan lasernya. Dan juga Kizaru bertanya-tanya, apa sekarang rencanamu Vegapunk? Yang mana di saat kemudiannya Kizaru menembakkan lasernya dan sekejap setelah itu Luffy datang dan menghalangi jalur tembakannya sehingga laser itu mengenai Luffy. Dan Luffy di sana berteriak kesakitan dan juga kepanasan. Tetapi yang jadi menariknya, tubuh Luffy memancarkan sinar milik Kizaru di berbagai area melalui lubang di berbagai tubuhnya. Ya, jika kita lihat ternyata di sana Luffy memakan sinar Kizaru itu. Dan setelah Luffy memakannya dan dia juga merasakan kepanasan karena itu, Luffy kemudian yang mengeluarkan laser Kizaru itu lagi dari tubuhnya melalui lubang-lubang di tubuhnya itu. Wow, ini menarik apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuh Luffy itu. Dan di satu panel kita bisa melihat Luffy cosplay seperti lampu disco.
Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa melihat Vega Tank baik-baik saja dan kemudiannya Franky naik di atasnya. Dan di saat yang sama juga Franky menyerahkan Shogun atau Iron Pirate kepada Lilith untuk membawa Sanigo. Kemudian di panel berikutnya, di panel terakhir pada chapter kali ini, kita melihat di tepi exit, Marine mendapatkan laporan kalau Vegapunk telah turun menuju area bawah dan Edison juga telah menonaktifkan barriernya. Yang mana di panel berikutnya Vega Tank muncul dari atas awan dan disaksikan oleh para Marine di sana. Dan Atlas kemudian yang membuat perintah di sini dengan berteriak seperti ini. Perhatian untuk semua pasifista. Ini adalah perubahan untuk perintah dari Vegapunk. Bersihkan Marine daripada pulau ini. Dan di panel berikutnya ya kita melihat pasifista mendengarkannya perintah Atlas itu. Sementara di panel lainnya Saturn atau Gorosei Saturn tampaknya mendengar juga dan membuat tatapan di sana yang cukup menarik. Dan ya, chapter kali ini berakhir di sini. Dan untuk minggu depan adalah libur alias break next week.